Halo Sobat Raja Pengering, kembali lagi dengan saya Bagus. Di sini saya akan mereview mesin rotary dryer dengan kapasitas besar. Sebelum kita lanjut video berikutnya, kalian tonton video berikut ini. Nah, untuk mesin yang ada di belakang saya ini rotary dryer kapasitas 500 kilo tipe gas LPG. Nah, untuk rotary dryer sendiri kami ada 3 bahan bakar, yaitu ada bahan bakar tipe gas LPG, ada bahan bakar kayu ataupun wood pellet. Sedangkan untuk yang kapasitas 100 kilo itu nanti juga ada yang kapasitas bahan bakar full listrik dan juga ada bahan bakar yang lebih higienis yaitu menggunakan kayu bakar. Untuk kayu bakar sendiri nanti sudah lengkap mesin dengan tungkunya juga, jadi tinggal digunakan. Sedangkan untuk yang kapasitas ini dia menggunakan gas LPG. Nanti untuk tabungnya bisa menggunakan yang 3 kilo, 12 kilo atau yang 50 kilo. Jadi bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing. Sedangkan untuk contoh yang di sini menggunakan tabung yang 12 kilo. Nah, untuk mesinnya nanti di bagian depan ada mesin pemanas. Mesin pemanas ini nanti sudah dilengkapi dengan sistem otomatis, jadi nanti apinya bisa nyala secara otomatis, nggak perlu kita nyalakan api maupun buka tutup gasnya, nanti dia akan berjalan dengan sendirinya. Dan untuk mesin pemanasnya ini nanti menggunakan gas LPG, suhunya bisa diatur dari 30 derajat sampai 110, jadi bisa disesuaikan kebutuhan kalian. Sedangkan untuk bagian tengahnya ini yaitu untuk tempat materialnya, untuk diameter dari mesin ini yaitu diameternya di 114, untuk panjangnya di 240, dan untuk volumenya itu kurang lebih di kapasitas 500 kilo. Dan untuk bagian belakang nanti juga sudah dilengkapi dengan blower dan cyclone separator. Apa itu yang dimaksud dengan cyclone? Yaitu fungsinya apabila kalian mengeringkan material sejenis tepung, nanti apabila materialnya kehisap oleh blower, nanti akan difilter. Jadi udaranya dia akan keluar di bagian cerobong atas, dengan materialnya akan turun di bagian bawah. Jadi kalian tinggal kasih tempat aja untuk pengeluaran material yang kehisap oleh blower di bagian belakang ini. Nah, untuk mesinnya nanti sudah dilengkapi dengan kontrol sudah otomatis, yaitu di sini ada box panel. Box panelnya sendiri terdiri dari tombol termokontrol suhu. Ini menggunakan termokontrol suhu digital, jadi kita bisa tahu suhu yang akan digunakan berapa dan suhu yang berjalan berapa. Jadi bisa kita setting di bagian termokontrol digital ini. Dan untuk kelebihan termokontrol digital sendiri, yaitu kita bisa atur interval sesuai keinginan kita. Intervalnya bisa diatur dari 1 derajat sampai 10 derajat sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk mesinnya yang kedua yaitu terdapat timer. Timer ini bisa kita atur detik, menit ataupun jam sesuai yang kalian inginkan. Jadi kalian bisa setting sesuai kebutuhan. Maksimal mesinnya menyalanya itu selama 10 jam. Itu harus diistirahatkan kurang lebih 1 jam baru bisa digunakan kembali. Selain itu nanti juga ada tombol start stop untuk nyala dan matikan drum putarannya, dan ada tombol power untuk nyala dan matikan mesinnya, dan ada 2 lampu LED indikator. Indikator pertama itu warna hijau sebagai indikator mesinnya sedang berjalan, sedangkan warna merah itu indikator pemanasannya sedang berjalan. Dan di sini juga ada sistem circuit breaker, yaitu fungsinya untuk apabila ada kendala dari putaran drumnya atau motornya, nanti dia otomatis akan mematikan secara otomatis dengan sendirinya, jadi pastinya aman mesinnya. Nah, untuk mesinnya sendiri, untuk dimensi totalnya itu panjang 4 meter, untuk lebarnya itu 120, dan untuk tingginya di 170 cm. Nah, untuk pengeringan ini nanti kita akan trial menggunakan material jagung. Jadi nanti jagungnya seperti ini, jagung yang sudah dipipil ataupun jenis biji-bijian lainnya. Untuk mesin rotary dryer bisa digunakan untuk biji, serbuk ataupun material serbaguna. Jadi nanti untuk pengeringannya dilakukan secara berputar, terus ditembakkan udara panas, nanti uap airnya akan dihisap oleh blower dan dibuang di bagian belakang. Jadi sistemnya sudah otomatis, nanti tinggal kalian atur aja kebutuhan suhunya berapa, waktunya berapa, menyesuaikan dari kebutuhan material yang kalian keringkan. Nah, untuk mesin rotary dryer kami ini juga dilengkapi dengan beberapa kapasitas, ada mulai kapasitas 100 kilo, ada kapasitas 150 kilo, ada kapasitas 300, dan yang paling besar ada kapasitas 500 kilo seperti yang ada di belakang saya ini. Nah, untuk tipenya sebetulnya kami ada 2 tipe,
ada tipe statis seperti yang ada di belakang saya ini, dan juga ada tipe continuous. Perbedaannya yaitu tipe statis nanti input dan outputannya ada di bagian samping, dan untuk pengeringannya dia mengeringkan setelah statis berputar. Nanti tinggal kita atur aja berapa lama durasi pengeringannya. Nanti kalau sudah selesai baru materialnya akan kita keluarkan di bagian bawah seperti ini. Sedangkan untuk yang tipe continuous yaitu sistem pengeringannya secara berjalan, yaitu material nanti akan dimasukkan dari ujung kiri, maka material akan keluar sendiri di ujung kanan. Jadi nanti tinggal diteruskan aja sesuai pengeringan yang diinginkan. Nah, untuk trailnya sendiri, untuk nyalakan mesinnya yaitu cukup mudah, tinggal kalian hubungkan aja steker ke arus listrik seperti ini. Setelah itu nanti hubungkan selang regulator ke tabung gas, baru kalian atur di tombol kontrolnya. Yang pertama itu kita harus atur timernya terlebih dahulu. Timernya bisa kita atur sesuai kebutuhan. Setelah itu baru kita atur tekan tombol power on stop. Setelah itu baru nyalakan tombol powernya seperti ini. Nah, setelah kita menyala mesin seperti ini, maka di sini nanti kita bisa atur suhu yang kalian inginkan berapa, yaitu cukup mudah untuk settingannya. Tinggal kalian ketik mode, kalian tekan mode, terus kalian arah kiri sesuai yang kalian inginkan, bisa kalian naikkan dan kalian turunkan sesuai yang diinginkan. Setelah itu terakhir tinggal ketik mode, maka berjalan pengeringannya langsung berjalan sesuai yang kalian inginkan. Nah, untuk memasukkan materialnya nanti kalian bisa paskan. Untuk posisi pintu yang ada di rotary dryernya ada di bagian bawah seperti ini. Setelah itu nanti baru kalian buka. Nah, untuk mesin rotary dryer dilengkapi dengan dua pintu, ada pintu kanan dan pintu kiri, dan juga dilengkapi dengan handle pengunci, jadi pastinya kuat dan tidak keluar materialnya. Selain itu, di pintunya sendiri nanti juga sudah dilengkapi dengan karet, yaitu fungsinya apabila ada material serbuk nanti dia tidak akan keluar dari pintunya sendiri. Dan untuk bahannya ini juga anti panas, jadinya pastinya aman untuk pengeringan mesinnya. Nah, yang pertama yaitu kalian buka dulu pintunya seperti ini. Setelah pintu dibuka, baru kalian masukkan materialnya ke dalam mesin rotary dryernya. Jadi untuk materialnya tinggal kalian tuang aja seperti ini ke dalam rotarynya. Nah, setelah kalian masukkan materialnya, baru kalian tutup di bagian pintunya kembali. Nah, nanti untuk pintunya bisa dilepas pasang, jadi memudahkan untuk memasukkan atau mengeluarkan material. Setelah itu nanti kalian kunci seperti ini. Setiap pintu terdapat dua kunci, jadinya pastinya aman dan kuat. Kaget aku. Nah, setelah material masuk ke dalam ruang pengeringan, baru kalian tekan tombol start stopnya kembali. Maka pengeringan akan berjalan sesuai yang kita setting di awal tadi. Nah, berikut adalah proses pengeringan mesin jagung di dalam rotary dryer. Untuk kapasitasnya bisa maksimal sampai kapasitas 500 kilo. Nah, dalam proses pengeringan seperti ini nanti juga dilengkapi dengan sistem overheating, yaitu apabila suhu yang kalian atur, contohnya kita atur di suhu 80 derajat. Saat suhu di dalam ruangannya mencapai 80 derajat, maka pemanasannya akan mati dengan sendirinya. Di bawah itu dia akan nyala kembali. Jadi mesinnya akan otomatis dan aman. Nah, apabila dirasa materialnya sudah kering, nanti di bagian bawah tinggal kalian kasih alas saja seperti ini. Setelah kalian kasih alas seperti ini, kalian bisa start stop terlebih dahulu di bagian tombol powernya. Baru kalian buka untuk pintunya, yaitu pintunya bisa kalian lepas seperti ini agar nanti pengeluaran materialnya itu cukup mudah. Untuk pintunya terdapat dua pintu, jadi ada pintu kanan dan pintu kiri. Bisa kalian lepas keduanya. Itu baru kalian tinggal tombol power start stopnya kembali agar material akan turun ke bawah seperti yang ada di video ini.
Untuk putarannya ini kalian terus putar aja sampai material semua yang ada di dalam itu keluar. Nanti kalau sudah selesai baru kalian matikan lagi tombol power startupnya. Ada lagi gitu lagi. Buyar. Nah, setelah kalian rasa material sudah keluar semua seperti ini, tinggal kalian matikan di tombol powernya seperti ini. Jadi mesin nanti bisa digunakan kembali. Nah, untuk mesinnya sendiri sudah otomatis material akan keluar semua dan pengeringan kalian juga higienis tanpa tercacar atau kena polusi di luaran. Nah, untuk pengeringan sendiri kami di sini ada beberapa jenis mesin pengering. Yaitu yang pertama ada mesin pengering pertanian seperti ada rotary dryer di bagian belakang saya ini, ada mesin bed dryer dan juga ada mesin vertical dryer. Dan selain itu ada juga mesin pengering makanan, ada pengering oven kabinet, ada pengering spinner minyak dan juga ada sangrai. Dan juga di sini kami terdapat mesin pengering laundry, yaitu ada pengering model putar tumble dryer, ada pemanas ruangan, ada pengering helm dan juga ada pengering sepatu. Nah jangan lupa juga kalian untuk like, komen atau subscribe YouTube kami dan jangan lupa kalian untuk tunggu video-video berikutnya. Selain itu kalian juga bisa download aplikasi kami di App Store atau di Play Store di HP kalian. Apabila kalian butuh mesin pengering, jangan lupa kami Raja Pengering. Terima kasih.